Anda tuh sebenarnya menghafal Quran itu mulai tuh bener-bener dari nol di Al-Multazam 2 ini, Pak. Oh gitu. Saat Pas SMP. SMP belum punya. Nah itu bebas, yang di pondok tuh boleh ngapain aja. Aneh, cuma 5 orang. Nggak ada tema pemuda itu, Tat. Tidak ada. Tiba-tiba Pak Eko, Mr. Eko. Jadi, alhamdulillah aneh mau berangkat ke Prancis. The best adalah jargon di sekolah kami untuk mengingatkan agar seluruh civitas akademi senantiasa disiplin, beradab, elaborasi, dan semangat berprestasi, serta tuntas dalam segala tugas. Dan kali ini, yang terbaik akan berbicara yang baik-baik dari hati ke hati untuk menginspirasi dan memotivasi semangat berprestasi para santri. Selamat datang di The Best Podcast. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di The Best Podcast edisi perdana kali ini, kita menghadirkan santri yang luar biasa. Bukan hanya sekedar berprestasi di bidang akademik, tapi santri yang satu ini juga berpengalaman di organisasi sebagai ketua OSIS, ya, atau kalau di Al-Multazam, ketua OSMA. Nah, tidak hanya itu, beliau juga sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Kita sapa bersama Deva Prayoga. Assalamualaikum Deva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka maskernya ya, sudah cukup jarak kita. Oke, siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik pada hari ini, malam hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya passion antum itu di apa sih? Kalau dilihat akademik oke, ngapalin Quran juga cepet, kemudian antum juga berbakat di bidang pidato dan sebagainya. Passionnya di mana sebenarnya? Passionnya lebih ke sosialisasi dengan antar teman dan semua orang yang punya banyak pengalaman. Passionnya lebih suka berbicara di depan publik dan juga berinteraksi dengan sama orang baik yang sudah dikenal ataupun belum dikenal. Karena bisa mendapat banyak pelajaran gitu dari setiap orang yang kita bintasi. Belajar dari orang lain gitu ya. Betul sekali. Dan ketika PJJ berarti bakat antum agak istilahnya terkurung gitu ya. Nah, betul sekali. Bisa mengembangkan bakat, betul tidak sekali. bisa berekspresi gitu ya. Gimana selama PJJ pengalamannya? Selama PJJ untuk ya mengembangkan passion Deva, jadi yang lebih ditonjolkan selama PJJ itu terutama tetap untuk mengikuti aturan yang telah disepakati dan juga telah ditentukan oleh pondok, mengikuti online, daring, tugas, Google Classroom dan sebagainya. Namun di luar itu pula ya sembari mengembangkan bakat, bisa untuk mengembangkan jadi kreator video di Instagram. Oh gitu. Jadi bisa mengembangkan bakat di konten kreator video. Waktu itu pernah sedikit bikin gitu di video di Instagram. Ya alhamdulillah banyak juga yang menonton, juga banyak yang senang. Jadi tanggapannya positif gitu. Ya itu sembari mengembangkan bakat public speaking dan juga sebagainya gitu. Follower berapa follower? Followernya ya mungkin masih dikit sih follower Instagram. Boleh disampaikan nama Instagramnya apa? Instagramnya @deva.pry. Ya, followersnya masih 600. Nah, masih lebih banyak daripada bapak ya. Gimana dukungan keluarga selama pembelajaran jarak jauh? Dukungan keluarga sejauh ini positif karena alhamdulillah ini juga mengikuti banyak pelajaran di sekolah, namun di luar itu juga banyak mengikuti bimbel online, terus kegiatan seperti seminar online yang diadakan oleh publik. Seminar apa aja yang pernah diikuti? Mbak Najwa Shihab pernah waktu itu di daerah Zoom Kalimantan, tapi bukan untuk seluruh Indonesia. Waktu itu ikut di Najwa Shihab, terus dari Erlangga penerbit buku Erlangga pernah waktu itu, terus alhamdulillah dapat hadiah juga dari penerbit Erlangga. Iya, kita flashback ke belakang ya. Dulu kan pernah ngerasain jadi ketua OSMA nih. OSMA di periode antum itu paling unik. Iya, betul sekali. Ceritakan dong sedikit biar adik kelas atau pemirsa YouTube juga tahu gimana suka duka jadi pengurus OSMA yang nggak punya adik kelas. Nah, betul sekali itu. Ya, jadi mungkin kita tahu bahwa angkatan Anda sendiri, angkatan 13 di Al-Multazam itu saat kenaikan SMA ya mengalami perpindahan gedung sekolah ya dari Al-Multazam 2 ke Al-Multazam 1 gitu kan. Yang mana kita tahu saat perpindahan itu
ternyata itu yang adik kelas kita setelahnya nggak pindah gitu ke Amutazam 1. Jadi Amutazam 2 udah buka gedung SMA-nya kan Pak, betul ya? Iya. Jadi kita ini maksudnya terakhir lah, angkatan Ikhwan terakhir di Amutazam 1 gitu. Nah, pas lagi kelas 10 udah kebayang juga tuh Pak, waduh kalau udah nggak ada adik kelas gimana ntar kita kelas 11 OSMA gitu ya Pak ya. Soalnya ya OSMA itu maksudnya mendidik adik kelas juga gitu, mendidik adik kelas sedangkan kita tidak punya adik kelas gitu kan. Saat mengetahui itu ya tetap aja kita harus bisa berinovasi gitu kan, berimprovisasi juga. Hal apa nih yang bisa kita lakukan sembari tidak ada di kelas, ya apa nih yang bisa mengisi kekurangan kita saat nanti di OSMA, saat menjabat OSMA. Nah ya alhamdulillahnya teman-teman juga bisa berjibaku, bisa berkomunikasi juga, mengusulkan banyak program kinerja OSMA, mungkin dari event-event, terus agenda kebersamaan, dan mungkin untuk seperti program kedisiplinan mungkin sedikit terganggu karena memang program di OSMA yang program kedisiplinan OSMA itu khusus untuk adik kelas, sedangkan kita adik kelas pun nggak punya gitu kan. Nah maka dari itu mungkin kita lebih menonjolkan ke event-eventnya gitu, event-eventnya, terus bisa mengangkat eksistensi OSMA di Amutazam gitu. Jadi contoh seperti kita mengadakan rapat bareng OSHK yang dari Husnul Khotimah, terus yang di OSBU Binaul Ummah, kita ada sharing bareng, rapat bareng, mengevaluasi gimana sih kinerja OSIS di sekolahnya, seperti itu. Jadi kita mengembangkan juga, karena kita tahu di dalam kita tidak punya adik kelas, maka kita harus improve keluar out of the box gitu. Seperti itu Pak. Pengalaman yang paling menarik apa saat jadi pengurus OSMA? Oh tentu saja gitu ya, karena di OSMA ini kita punya event yang paling terbesar, itu event eksternal untuk lomba seluruh pelajar di Jawa Barat, yaitu Kristal ya, kreasi antar pelajar, kreasi antar pelajar. Itu acara yang kita tahu, acara-acara lomba untuk seluruh pelajar dan siswa di Jawa Barat. Ya banyak lomba-lombanya juga, dan juga saya lomba ada event-event seperti seminar, terus talk show, bedah buku dan sebagainya. Itu menurut aneh event yang paling mengena di hati, bukan untuk diri sendiri, juga teman-teman semua. Soalnya ya kita tahu kan Kristal itu ya Masya Allah gitu kan, harus mengeluarkan banyak dana, terus bener-bener kita kerja keras mencari dana, terus mengundang teman-teman sekolah di Jawa Barat, dan juga bikin infrastruktur bangunan-bangunan seni buat background misalnya kayak gitu. Itu semuanya benar-benar terasa OSMA ini seperti benar-benar keluarga gitu Pak. Oh, iya. Bahkan Anda sendiri ngerasain gitu di setiap departemen si acaranya, misalnya ada si dekorasi, terus si dokumentasi, itu merasakan semua. Anda sendiri walaupun sebagai ketua OSMA bukan berarti terpatok oleh kinerja yang sebagai ketua tersebut, cuman Anda juga ikut bantu-bantuin motong-motong, terus ya banyak juga. Jadi nggak sekedar diem-diem aja cuman ngobrol-ngobrol, cuman Anda juga terjun langsung ke acara event tersebut gitu. Gimana rasanya jadi ketua OSMA? Wah, kalau yang kita tahu juga ya seperti disinggung sebelumnya, karena OSMA angkatan 13 tidak memiliki adik kelas gitu, mungkin sangat terasa berat ketika anak-anak terutama anak-anak yang bekerja di bidang program kedisiplinan itu merasa yang pertama mungkin tidak ada kerjaan, bisa dibilang seperti itu. Tidak ada kerjaan, nganggur lah bahasanya gitu kan. Harusnya teman-teman sendiri yang di ini. Dan teman-teman sendiri kita juga, makanya pas lagi sebelum pemilihan ketua OSMA itu, Anda ditanya sama kakak kelas gitu kan, gimana nih nanti kalian saat menjabat OSMA itu kan tidak ada adik kelas, gimana nih yang bisa dihadapi? Ya mungkin kalau secara realitanya gitu Pak, kita ngerasain juga kalau misalnya kita mengondisikan dan memobilisasi teman sendiri tuh ada rasa, ya pertama nggak enakan mungkin ya, nggak enakan juga, terus ada rasa kayak ya udah ngapain sih teman sendiri gitu kan, misalnya udah sadar sendiri juga, yang pasti ada rasa nggak enakan itu membuat teman-teman kadang kalau mau negur teman sendiri tuh canggung, terus ya malu juga gitu kan. Ya padahal kita tahu juga sebenarnya ya kita sebagai manusia sudah sebagai fitrahnya saling mengingatkan gitu ya Pak. Iya. Nah cuman ya ketua OSMA itu saat ada menjabat itu sangat berat Pak, sangat berat. Ya selain dari tuntutan dari dalam teman-teman kita, terus nggak ada di kelas. Saat itu wakil aneh saudara Rafli Hidayat waktu itu
mengusungkan program membuat event bersama Osaka. Membuat event ya seperti hampir mirip seperti agenda kristal juga, cuman lebih singkat gitu. Jadi intinya mah menjalin silaturahmi dengan event tersebut. Dulu hampir pernah tersusung acara tuh namanya Serindai gitu namanya Serindai Pak. Serindai itu diambil dari kata Indonesia, kosakata Indonesia, cuman aneh lupa gitu artinya apa Serindai. Intinya seirama, kalau nggak salah seirama. Jadi antara Osaka dan Osma itu seirama. Nah jadi kerjasama antara Osaka itu sangat berat. Hampir-hampir memasukkan pihak mudir Al-Multazam 1 dengan husnul khotimah kan. Mungkin sangat berat sekali. Dan pas lagi di akhir-akhir ya yang seperti kita tahu saat wabah Covid melanda itu kan, acara ini akhirnya tidak bisa terrealisasikan gitu Pak. Jadi sangat berat mungkin menurut Anda sendiri untuk menjadi ketua OSMA saat itu. Cuman di samping itu ya kita tahu ya, sebagai seorang ketua tidak bisa gitu menampakkan keterpurukannya atau ketersusahannya pada teman-teman semua. Jadi harus membawa feeling senang dan juga bahagia pada teman-teman gitu. Dan akhirnya pas datang ke sini punya adik kelas, Alhamdulillah bisa berjalan sebagaimana yang diimpikan itu ya. Itu betul sekali. Pas lagi datang kamu 2 punya adik kelas, kita akan mempunyai sisa waktu itu kalau nggak salah 2 bulan lagi menjabat sebagai OSMA. Ya itu benar-benar dimaksimalkan untuk perekrutan OSMA yang baru dan juga mengajarkan tentang leadership dan sebagainya. Iya. Kita beralih ke topik yang lain ya. Oke, Pak. Anton udah selesai ziyadah, ini bisa jadi contoh buat adik-adik kelas dan pemirsa YouTube yang lain ini. Ngomong, sejak kapan Anton mulai fokus menghafal Quran nih? Anda tuh sebenarnya menghafal Quran itu mulai tuh bener-bener dari nol di Al-Multazam 2 ini Pak. Oh gitu. Saat Pas SMP belum punya. SMP belum punya apa-apa Pak. SD pun Anda sendiri negeri Pak. SD negeri. SMP masuk Multazam. SMP Multazam. Dan itu bener-bener mulai dari nol. Oh, dari gitu. nol itu bisa dibilang mulai dari membaca Al-Quran secara benar. Oh. Anda dulu belum bisa baca Al-Quran Pak. Masih tasin di sini. Masih tasin banget. Anda dulu sampai inget banget pertama kali masuk itu bener kelas tasin. Jadi kan waktu Al-Multazam 2 itu ada kelas tasin tuh paling rendah, tasin, terus tahfiz sama yang tahosus paling tinggi itu. Nah, aneh saking bener-bener belum bisa membaca Al-Quran itu ya diturunin ke kelas tasin. Kelas tasin itu diajarin baca Umi waktu itu Umi Foundation dari Umi, baca Umi, selesaiin Umi jilid 1. Waktu itu selesai jilid 1 bisa langsung ke Al-Quran waktu itu. Nah, aneh di situ jilid 1 aja terbilang masih kurang gitu, Pak. Masih kalah dengan teman-teman sekelas aneh, sehalako aneh yang waktu kelas tasin. Masih tertinggal jauh lah bisa dibilang. Berarti mulai menghafalnya semester 2 kelas 7. Nah, bisa dibilang seperti itu. Alhamdulillah aneh ya mungkin ya hidayah dari Allah juga gitu. Mungkin ikhtiar Deva juga saat tahu orang tua ya inilah anak laki-laki ya sebagai harapan orang tua bisa menghafal Quran. Anak pertama betul Pak. Mungkin dituntut ya Allah juga ya alhamdulillah gitu membantu kan. Waktu itu Deva masih ingat banget bisa membaca Al-Quran itu tartil alhamdulillah saat surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin pas lagi menghafal itu waktu itu udah selesai Umi juga, Umi udah selesai diajarin sama ustadznya. Waktu itu Anda masih ingat Ustadz Taufik itu sangat mengena hati itu Ustadz Taufik, Anda ingat banget. Nah terus di saat menghafal surat Al-Mutaffifin Anda mulai belajar membaca, sudah mengenal matnya, panjang pendeknya, idgham, tajwidnya, izhar, ifa, idghamnya itu sudah kena semua alhamdulillah dan sudah menjadi kebanggaan tersendiri ya itu udah bisa baca Quran. Orang tua sudah bangga sampai situ ya. Sekali. Nah, jadi kayaknya kalau misalnya baca aja udah bisa ya insya Allah menghafal udah bisa gitu. Nah, ada waktu itu alhamdulillah udah bisa menghafal dan maksimalkan menghafalnya itu betul kata tadi di semester 2 benar-benar maksimalkan di semester 2 juz 29 waktu itu. Jadi kan per semester 1 juz ya. Semester pertama itu juz 30, semester 2 itu juz 29. Nah, mulai juz 29 tuh mengalami loncatan yang cepat sekali gitu alhamdulillah. Selesainya kapan? 30 juz itu selesai kapan? Nah, selesainya itu alhamdulillah sangat pas di akhir-akhir aneh tuh ada di sini. Oh. Saat haflah ya gitu. Kalau saat haflah itu kan sebelum haflah itu kita ada rihlah ke Jogja ya field trip setelah kita kelulusan habis UN kita ke Jogja itu data. Nah di situ Deva setelah mengalami perjalanan panjang alhamdulillah udah menghafal 20 juz. Nah 20 juz. Nah antara waktu rihlah dengan haflah itu santri Al-Multazam 2 itu angkatan aneh bebas di pilihan boleh pulang ke rumah sambil nunggu haflah kelulusan, ada yang boleh tinggal di pondok.
Nah itu bebas, yang di pondok tuh boleh ngapain aja. Ya, terutama hal positif. Nah, Ane Milih nggak di pondok. milih di pondok aja, nggak pulang. Mantap. Lagi pula orang tua jauh kan di Tangerang loh, kan. Menghafal Al-Quran di situ ngumpulin, alhamdulillah terkumpul 5 juz, 25, alhamdulillah. Nah, Tiba-tiba lagi. Nah, saat itu Ane di detik-detik akhir wisuda belum bisa menyelesaikan sampai 30 juz, belum bisa. Nah, saat wisuda Ane dapat penghargaan dari Mudir Ustadz Abdul Rashid, penghargaan 20 juz karena yang 5-nya itu belum dihitung. belum dihitung soalnya waktu Ane ke Wala sendiri waktu itu nyetornya. Oh, iya. Nah, udah masuk dapat penghargaan 20 juz. Setelah wisuda itu Ane ikut mukhoyam Al-Quran ke 5. Waktu itu kelima. Jadi otomatis kan teman-teman Ane yang seangkatan tuh udah lulus ya Tete. Jadi yang ikut mukhoyam Al-Quran 5 itu dari angkatan Ane cuma 5 orang. 5 orang aja. Ane bisa sebutin kan? Ane sendiri, terus Ahmad Taufik Kustolani, terus Nasruddin Adli, Dafal Faruk, dan juga satu lagi Matsal Mahmud. Itu teman-teman seangkatan waktu Ane yang menemani Ane selesai hafalan 30 juz. Alhamdulillah waktu itu dengan kurun waktu mukhoyamnya itu 2 minggu. Di sini kan di Amuzam 2 bertepatan Amuzam 2. Iya. Di saat di detik-detik terakhir 2 minggu itu alhamdulillah Ane bisa nyelesain 5 juz terakhir. Alhamdulillah bisa nyelesain. Dilihat juga oleh Ustadz, dihadiri Ustadz juga, dan juga ya diberi penghargaan itu yang juga sama Ustadz saat menyelesaikan terakhir itu surat Al-Jasiyah sekian, Ane lupa Al-Jasiyah terakhir itu. Alhamdulillah. Iya, 2,5 tahun hafal 30 juz berarti ya? Iya, alhamdulillah. Pertanyaannya gimana ngatur waktunya tuh? Bisa berbagi ke teman-temannya. Alhamdulillah waktu itu Ane sebenarnya Tete SMA itu udah ada niatan nggak lanjutin ke Al-Multazam sebenarnya, nggak niat ke Al-Multazam. Waktu itu orang tua Ane, ayah tuh waktu itu nyaranin ke Insan Cendikia Serpong. Nah, Insan Cendikia itu bisa masuk jalur tahfiz 15 juz tadi awalnya 15 juz kan. Pas lagi situ Ane mikir kalau 15 juz doang kayaknya kurang gitu kan ya. Maksudnya kita tahu juga Wirda Mansur kan, Ustadz Yusuf Mansur anaknya ya pernah bertemu juga dengan Rasulullah kan saat di bawah mimpinya saat ingin menghafal hanya 15 juz. Beliau diingatkan kenapa nggak 30 sekalian. Nah itu menjadi motivasi kan. Sekolah juga menjadi motivasi. Oleh karena itu Ane benar-benar memprioritaskan waktu itu untuk menghafal Quran semua. Jadi mulai dari subuh, siang. Nah subuh biasa kan kita udah teteki kan, itu waktu wajib banget. Waktu udah mulai bangun ya alhamdulillah dapet tahajud. Nah itu mulai membaca di seluruh, udah membaca Quran, udah mulai menghafal Quran. Nah setelah subuh itu teteki kan, tahfidz Quran itu bener-bener maksimalin banget gitu. Minimal 1 kali duduk tuh bisa dapat 1 halaman. Nah kalau misalnya sebelum tahajud alhamdulillah dapat 1 halaman, bisa jadi 2 halaman kan subuhnya. Nah sekolah itu Ane dulu alhamdulillah 3 tahun tuh nggak pernah melupakan bawa Al-Quran. Jadi saat di kelas juga sempetin gitu meluangkan waktu membaca Al-Quran kan. Setelah Jangan siang lupa itu Quran di kelas ya. setelah siang habis zuhur itu kita makan. Habis makan tuh itu seperti yang tadi anak guru ya Ustadz Taufik itu pernah ngajarin kalau bisa setiap habis makan siang itu langsung pergi ke masjid lagi. Jadi jam 1 atau setengah 2 kalau emang nggak ada acara bimbel atau sebagainya, usahakan bisa ke masjid pas lagi siang itu. Minimal berapa nambah hafalan? Itu bisa nambah alhamdulillah 1 halaman 2 halaman, minimal 1 halaman 2 halaman tuh. Kalau siang itu. Nah, siang jadi ntar paling udah bisa rehat dulu kailulah menjelang asar. Nah, jadi kita ngafalin di siang itu, habis itu kuliah menjelang asar. Habis asarnya ada tahsin itu dikit-dikit bisa mengulang hafalan yang tadi siang gitu. Habis itu maghrib juga kita sebelum keluar sama Ustadz, usahakan sudah duluan berangkat ke masjid. Jadi bisa mengulang murojaat dan juga menambah ziyadah Al-Qur'annya gitu kan. Habis maghrib wajib kan teteki tahfidz Quran lagi, minimal bisa dapat 1 halaman lagi. Jadi kalau kumpul sama yang siang itu udah misalnya dapat 1 halaman, tambah yang maghrib 1 halaman bisa 2 halaman. Itu nambahnya kan alhamdulillah lumayan banyak kan. Nah, sehabis isya kalau terkadang kan kita ada yang merasa ngantuk, ada enggak juga gitu kan. Misalnya Anda juga merasa itu kadang ngantuk kadang enggak. Kalau misalnya tidak ngantuk terus nggak ada acara, bisa nambah 1 halaman lagi atau enggak membaca 1 halaman buat nanti disiapin ke subuhnya. Nah, jadi beriringan. Kalau misalnya menghafal Quran itu kalau memang lagi kurang semangat banget minimal dibaca. Nah, kalau kita udah semangat saat menghafal tuh udah terbiasa karena sudah dibaca sebelumnya.
gitu. Masya Allah ya. Benar-benar Intinya diprioritaskan. istiqomah ya. Istiqomah alhamdulillah sampai akhir itu Tad. Iya. Dari SMP tuh juga sudah sering dapat juara-juara gitu kan? Atau baru setelah SMA karena sudah nggak ada banyak tambahan hafalan, terus SMA-nya melencit, atau sejak SMP juga sudah punya juara? Alhamdulillah kalau saat SMP itu Ane lebih condong ke olahraganya Tad. Olahraga bela diri. Juara apa aja tuh di Karate waktu itu. Alhamdulillah karate di Uniku Cup. Alhamdulillah Ane dapet juara medali perak waktu di Uniku Cup Kuningan waktu itu, Kuningan. Waktu itu tingkat SMP waktu itu kan. Masih sempat latihan-latihan gitu ya? Alhamdulillah masih sempat. Soalnya orang tua juga ngedukung kalau bela diri ya, maksudnya sunnah juga kan buat seorang muslim kan. Terus alhamdulillah juga pernah waktu itu juara 1 saat di Al-Muntazam Cup waktu itu. Waktu itu Al-Muntazam Cup bikin acara sekuningan juga. Sekuningan juga ngebuka untuk semua pelajar SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa lomba karate di Al-Muntazam. Alhamdulillah itu mendapat medali emas itu alhamdulillah. Mungkin untuk lomba eksternal lebih ke olahraga waktu SMP, lebih condong ke olahraga. Dan untuk lomba internal ya mungkin itu di situ di SMP tuh untuk public speaking seperti speech, hitoba itu belum masih ke asa terasah internal, ya? masih di internal aja gitu, masih belum kayak expose tingkat ke sekolah eksternal. ya? Nah, masih tingkat sekolah dia Mutajam aja. Oh, iya. Nah, kalau pas lagi di SMA itu alhamdulillah lebih condong ke eksternal lah gitu kan. Soalnya dorongan dari kakak kelas Ane, kakak kelas sebelumnya itu terkenal gitu. Al-Muntazam tuh selain terkenal dengan nasyidnya ya, saya sendirian yang mendidiknya, terkenal juga dengan public speakingnya itu, mulai dari speech, dari hitobah, dari angkatan-angkatan dulu tuh Ane dikasih tahu kakak kelas tuh Al-Muntazam terkenal dengan public speakingnya, jadi bisa membawa estafeta ini loh ke piala kita. Melanjutkan Ya ke piala public speaking ini, baik itu hitobah dan speech. Jadi saat SMA itu Ane lebih condong ke public speech-nya. Boleh disebutin juara apa aja tuh pas SMA? Alhamdulillah waktu itu saat pertama kali lomba itu sama Kak Khalid ya, Kak Khalid Syaful Urbani waktu angkatan geometri, angkatan 12 Al-Muntazam itu pertama kali Ane ikut lomba keluar saat di Unpad. Unpad itu acara Arab Fest Unpad, Universitas Pajajaran ada Arab Fest. Alhamdulillah di situ walaupun belum bisa mendapat penghargaan ya, alhamdulillah, tapi ada di urutan keempat. Hampir sedikit lagi itu, hampir. Bahkan sudah bisa menyamai Kak Khalid sendiri sebagai guru Ane gitu ya, bisa menyamai Kak Khalid sendiri. Waktu itu Kak Khalid juga peringkat 4 juga, jadi bersamaan kalau 4 sedikit lagi alhamdulillah. Nah, setelahnya itu ada kesempatan lagi Ane ikut lomba di Al-Hikmah CIS, Competition Islam School di Cirebon. Itu membuka untuk Jawa Barat itu itu wilayah Jawa Barat membuka lomba hitobah. Waktu itu hitobah nih, pokoknya lomba speakingnya tuh hitobah, lebih hitobah kan. Alhamdulillah di situ bisa mendapatkan juara 1 itu tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah di itu pertama kali bisa mendapat juara hitobah. Alhamdulillah. Kalau ikut lomba hitobah itu persiapannya apa aja? Nah, saat itu Ane, waduh alhamdulillah gitu kan. Sebenarnya yang paling, jadi sebelum yang di Unpad itu Ane tuh udah dikasih teksnya gitu dari Kak Khalid itu, teks yang dari dulu, dari angkatan-angkatan sebelumnya, kakak kelas sebelumnya udah dipakai saat lomba. Nah, teks warisan ya mungkin bisa dibilang gitu. Teks warisan yang udah pernah membawa lomba di apa tuh yang besar tuh, yang di daerah Education Festival? yang di Banten tuh, daerah Banten sekolahnya. Nurul Fikri. Apa tuh ya namanya ya? Yang terkenal tuh, Ane lupa tuh. Terkenal banget. Apa tuh yang terkenal ya? Di Nurul Fikri kalau nggak salah. Pokoknya Nurul Fikri tuh itu kan udah terkenal banget. Nama acaranya lupa pokoknya. Itu di kelas sebelumnya dengan teks tersebut bisa membawakan juara 1 waktu itu. Nah, jadi termotivasi kan. Jadi pas lagi itu persiapannya menghafal teks tersebut. Nah, teks tersebut udah dihafal, alhamdulillah udah mateng. Pas lagi di 4, namun belum rezeki kan. Nah, pas lagi setelahnya ada yang membawakan itu lagi, pengen membawakan teks tersebut lagi nanti saat di lomba Al-Hikmah itu. Pas lagi Hamin 2, pas lagi tahu ternyata teks tersebut kan temanya tentang pemuda ya, tentang pemuda. Pas lagi lihat di peraturan di CIS-nya itu gitu, nggak ada tema pemuda itu, tidak ada itu. Ya Allah kan, kaget kan, maksudnya kita udah lama mempersiapkan untuk inilah, dengan teks ini bisa lah insya Allah. Ternyata Hamin 2 itu nggak ada yang pemuda itu. Ada juga baru nyadar nggak ada di peraturannya. Adanya itu kalau nggak salah waktu itu ada tentang ekonomi Islam, terus tentang perkembangan bahasa Arab, dan juga
era modern bagi Islam. Nah, Anda waktu itu lebih tertarik condong ke era modern bagi Islam gitu kata. Alhamdulillah dengan bantuan guru-guru dalam Multazam terus bagian bahasa, Anda mulai bikin di situ teksnya mulai dari bahasa Indonesia terus diterjemahin. Mungkin ada yang ngambil sedikit dari Google ya, dari Google juga ada yang ngambil terus minta bantuan ke ustadz-ustadz bagian bahasa Arab, nerjemahin ini udah bener, disyakalin. Satu rekaman ya? Iya, pandu rekaman betul, satu rekaman. Itu alhamdulillah dalam sehari Anda bisa nguasain. Dalam sehari itu kan teksnya lumayan banyak tuh ya. Alhamdulillah itu bantuan Allah juga kan Anda bisa menghafal. Dan persiapan mungkin cuma sehari doang, Tat. Sehari doang. Waktu itu Anda ingat banget. Pas lagi malam-malam, besoknya mau lomba, malam-malam Ane pergi ke halaman belakang sekolah. Waktu itu dia ambil satu di bagian SD-nya, di wilayah SD, yang di Gazebo SD. Ane teriak-teriak di situ, teriak-teriak sendiri. Sampai kan itu kan ada santri tahfiz Quran juga ya, Tat, ya? Sampai pergi semua mungkin kurang nyaman dengan Ane sendiri ya. Teriak-teriak kan, teriak-teriak bener-bener inilah ini harus bisa buktiin. Soalnya kenapa nih harus buktiin di CIS itu? Soalnya sebelumnya itu Kak Khalid juga saat di CIS dapat peringkat kedua, juara 2 saat di CIS tahun sebelumnya. Nah, Ane benar-benar termotivasi harus bisa lebih karena Ane dapat pelajaran dari kutipan seseorang, lupa Ane dari mana. Guru yang terbaik itu yang dapat dikalahkan oleh murid sendiri. Nah, jadi ya berarti guru tersebut tuh maksudnya udah sukses gitu, bisa membawa muridnya ke jenjang bisa melebihi dirinya gitu. Nah, Ane di situ harus bisa nih. Bisa membuktikan ke Kak Khalid, Anda bisa ya. Walaupun dengan kurun waktu sehari itu Anda bisa insya Allah maksimalkan. Dan alhamdulillah waktu lomba itu ya peserta juga lumayan banyak ya. Alhamdulillah juga sedikit tegang soalnya lawannya itu dari Multazam 2 adik kelas Anda sendiri. Si Yusuf siapa gitu Anda lupa. Dia ikut ditambah juga adik Anda sendiri. Aduh, ada adik kelas juga kan, Anda harus lebih bisa perform lagi nih di depan publik kan. Musuhnya lawannya juga lumayan dari kan banyak juga pesertanya dari Jawa Barat banyak ya. Alhamdulillah pas lagi udah tampil bener-bener lega gitu, alhamdulillah. Soalnya pas lagi membawakan khutbahnya itu bener-bener alhamdulillah lancar semuanya, apa yang dihafalkan sesuai realitanya sesuai ekspektasi gitu, alhamdulillah. Dan setelah itu besoknya waktu itu kan hari Jumat lombanya, hari Sabtu itu abis pagi itu abis mufrodat sama Ustadz bahasa. Tiba-tiba Pak Mr. Eko tiba-tiba ngasih tahu, "Deva, antum alhamdulillah dapat juara 1." Wah, itu alhamdulillah langsung di jalan langsung sujud syukur alhamdulillah gitu, bisa membanggakan gitu. Karena itu kesempatan terakhir mungkin. Betul sekali. Dan setelahnya itu ya kita tahu kan udah Covid sudah datang gitu, alhamdulillah udah bisa membawakan Multazam piala, alhamdulillah. Iya. Jadi pengalaman serunya udah diceritakan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya keseruan apa lagi nih nanti ketika setelah sekolah dari SMA antum kira-kira mau lanjut kemana nih? Alhamdulillah Anda juga udah punya pilihan gitu, pilihan utama pengen keluar negeri. Alhamdulillah Anda mau berangkat ke Prancis. Di Eropa, Prancis, melanjutkan studi ke luar negeri. Namun masih bingung juga, universitas di sana kan itu kan semua universitas di Prancis itu bisa dibilang subsidi dari pemerintah, jadi bisa dibilang bagus semuanya gitu. Jadi Ane belum bisa fokus ke universitasnya, sekarang lagi fokus untuk bahasanya. Sekarang lagi kuatin bahasa, pokoknya bisa menguasai bahasa Perancisnya dulu. Soalnya belajar intensifnya itu aslinya kan kalau di Prancis itu ada DELF ya, ujian DELF. Itu aslinya kalau ada tingkatannya, ada di A1, A2, B1, B2, yang paling tinggi B2 kan. Nah di situ Ane fokus bisa dapat B2 paling tinggi, biar bisa masuk ke universitas lebih bagus, yang universitas lebih tinggi lah gitu bahasanya. Jadi sekarang lagi fokus bahasa sih Tata. Berarti dukungan orang tua luar biasa ya? Dukungan orang tua sangat luar biasa sekali Tata, alhamdulillah. Cuman di samping itu orang tua juga nyaranin gitu kan, kita namanya kuliah gitu, rezeki kan di mana-mana gitu ya Tata. Ayah itu menyarankan selain udah punya pilihan di Prancis, nyoba juga yang di Indonesia gitu. Alhamdulillah kemarin sudah termasuk ada terlolos 65 santri yang masuk ke SNMPTN. Nah SNMPTN itu alhamdulillah insya Allah Ane ambil Universitas Gadjah Mada, UGM Ilmu Kehutanan, dan satu lagi itu ada peluang jalur ketua OSIS. Ya, ketua OSIS ini di IPB. Ya, di IPB itu ada jalur ketua OSIS. Daftar orang tua udah nggak apa-apa, coba aja dulu. Nanti kalau misalnya mungkin keterima bisa ikhtiar lagi.
Jadi kalau misalnya SNMPTN-nya mungkin ya kalau ntar keterima kan kita harus ngambil juga kan di UGM. Ya mungkin nanti ada yang bisa mengikhlaskan yang Prancis nggak bisa ngambil dulu. Soalnya ada mikir juga kan kalau misalnya nggak bisa ngambil nggak diambil SNMPTN-nya bisa berat juga. Bukan buat aneh, buat anggota juga kan nanti kena blacklist dan kena sanksi juga. Kasihan ke adik kelas. Mungkin seperti itu pertimbangan. Iya, kira-kira buat adik-adik kelas atau buat pemirsa YouTube yang lain nih, ada pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan supaya bisa ya minimal beberapa kelebihan antum bisa diikuti lah, apakah hafalan Qurannya, berprestasinya, atau apa namanya olahraganya ya. Silahkan bisa disampaikan. Buat seluruh teman-teman dan juga adik kelas, hal yang paling utama itu kita harus semangat. Yang pasti harus semangat, tetap harus semangat walaupun kita tahu kadang kita merasa di bawah. Ingat Allah dekat dengan kita. Ala inna nasrullahi qarib. Allah dengan kita. Bahkan dekatnya itu melebihi dari urat nadi. Di saat kita lelah, di saat kita susah, di saat kita terpuruk, ingat Allah masih ada. Sempatkan waktu kita untuk sholat, mengambil sholat, mendekatkan diri pada Allah. Semangat buat semuanya, tentu di bidang prestasi, sekolah. Karena kita tahu masa remaja ini masa kita ya transisi ya antara remaja dan juga ke dewasa gitu, anak kecil ke dewasa. Banyak hal-hal yang membuat pikiran kita terbentuk, menjadikan kita mencari jati diri ya. Nah, jati diri ini harus terbentuk sikap pribadi yang positif. Dengan cara apa? Yaitu kita harus semangat, yang intinya lebih semangat mengambil segala keputusan yang positif dan jauhkan segala hal-hal yang berbau negatif. Jadi kesimpulannya buat pesan-pesan dari semua kurang lebih yaitu sih, Tat. Aneh, pokoknya dalam keadaan apapun harus semangat, benar-benar semangat. Dan mungkin aneh punya satu lagi sih, Tat. Kita harus mengamalkan yang namanya kejujuran. Mungkin aneh lebih terinspirasi dari Ustadz Edi juga waktu menjelaskan di Amuzam, masih ingat banget poin kecerdasan seseorang yang paling pertama itu tentang kejujuran. Aneh mengamalkan banget mulai dari pondok Amuzam itu mengamalkan tentang ciri kepribadian muslim yang jujur. Dengan jujur itu insya Allah semua jalan tuh dimudahkan. Aneh ngerasain sendiri, Tat. Ya, insya Allah ya. Ya terakhir tadi kesimpulan Bapak sih dukungan dari orang tua antum luar biasa ya, dari mulai masukkan antum ke multazam itu dukungan yang luar biasa sampai akhirnya antum bisa menghafal Al-Quran, sampai antum mau berangkat ke Prancis dengan persiapan yang tentu tidak membutuhkan biaya sedikit itu ya. Itu tentu dukungan orang tua yang luar biasa ya. Apa yang antum ingin ucapkan ke orang tua ketika beliau ada di sini mungkin? Untuk kedua orang tua, yang pasti pertama terima kasih banyak pada orang tua yang sudah mau mengarahkan Aneh Deva ya bisa sampai sejauh ini di Amutazam, perkembangannya bisa mendidik Deva alhamdulillah dengan sangat baik dengan semua ceramahnya dan juga nasihat-nasihat yang sangat berarti gitu pada Deva. Deva tidak bisa melangkah ke depan tanpa semua nasihat dari ayah dan ibu. Deva tidak bisa bergerak menatap ke depan tanpa segala arahan dari ayah dan ibu. Terus dukung Deva dan doakan Deva semoga bisa jadi orang yang sukses. Amin. Tidak hanya di dunia juga di akhirat. Amin. Amin. Alhamdulillah sudah sekian lama kita ngobrol ya. Mudah-mudahan suatu saat kita ngobrol berjalan lagi di acara yang sama dengan status antum yang sudah menjadi alumni yang sukses tentunya ya. Iya betul sekali. Ya, kita jumpa di edisi berikutnya The Best Podcast. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita di kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.